Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke. Kemarin saya mendapatkan video. Video ini beredar di kalangan para founder, leader, dan member Net89. Iya, betul, video ini sebenarnya bukan rahasia lagi gitu ya, karena ini pernyataan terbuka gitu ya, dari Bapak Andreas Andrianto kepada founder, leader, dan member. Saya tidak tahu apakah dari antara Anda, para member Net89 sudah menerima video ini. Saya asumsikan kemarin seharusnya Anda dapatkan video seperti ini. Terkecuali Anda terputus komunikasinya dengan leader atau founder Anda, mungkin saja Anda tidak terima video ini. Oleh karena itu, bagi Anda yang tidak terima video ini, nah video ini saya review. Karena video ini menurut saya menarik. Ya, video ini katanya dibuat oleh Pak Andreas Andrianto itu ternyata hari Senin 3 Oktober ya, dibuat oleh Bapak Andreas Andrianto Senin 3 Oktober ya. Kalau Senin dibuat, Selasa beredar, ya masuk akal sih ya gitu ya. Tetapi mungkin saja ada dari antara Anda yang tidak menerima video ini ya. Nah, di situ nanti kita dengarlah videonya. Saya akan tayangkan ya, dan kita akan review videonya. Di situ dikatakan manajemen PT SMI akan menyiapkan segala sesuatunya terkait pengembalian dana para member. Wah, ini saya surprise ya. Baru kali ini, sorry ya, saya tidak membela PT SMI atau Net89 atau Pak Andreas Andrianto. Betul, saya pernah bertemu dengan Pak Andreas Andrianto di Bali ketika memfasilitasi restoratif justice dari sejumlah para pemain atau member Net89 yang bergabung di sebuah paguyuban. Ya, saya pernah bertemu dengan beliau. Ya, di situ kami berdiskusi mengenai restoratif justice yang seharusnya dikembalikan atau dilakukan untuk para member, khususnya waktu itu bergabung di paguyuban yang saya fasilitasi. Nah, setelah itu memang masing panjang gitu ya ceritanya. Nah, tapi di sini kalau kita lihat setelah minggu lalu pihak Mabes Polri mengumumkan pencekalan terhadap 15 orang, yaitu pemilik dan manajemen PT SMI dan para founder, bahkan leader kali ya ada. Mungkin saya lihat di situ mungkin belum semua founder dan leader ya, tapi ada 15 lah. Saya tidak hafal semuanya yang dicekal ya. Pencekalan ini antara lain untuk masuknya ke tahap berikutnya, yaitu penyidikan. Nah, yang menarik dari video ini dikatakan bahwa pihak manajemen akan mengembalikan, walaupun di situ tidak diungkapkan secara detail ya, bagaimana mengembalikannya ya. Di situ disebutkan ada dua ya, nanti kita dengar lagi lah. Dua skema. Skema pertama itu diberikan kepada mereka yang sudah tidak mengalami kerugian. Wah, ini baru pertama kali saya dengar. Sekali lagi ya, saya tidak memihak PT SMI, saya tidak memihak Bapak Andreas Andrianto. Kenapa? Karena saya sudah katakan tadi, saya terlibat kok di dalam negosiasi restoratif justice, mewakili sejumlah member Net89. Yang agak membuat kuping saya jadi tersentak gitu, ternyata solusi bantuan finalnya ini juga mencakup mereka yang sudah tidak dirugikan. Maksudnya begini, misalnya Anda sudah menanamkan uang 1 miliar rupiah berinvestasi di Net89. Ternyata profit Anda, ini cuma contoh sederhana ya, mencapai 1,2 miliar.
Ya, Anda investasi 1 miliar, Anda sudah dapat modal balik profit lah ya, 1,2 miliar. Artinya, Anda untung dong, modal 1 miliar, dapat keuntungan 1,2. Untung 200 juta lah, sebut aja. Tetapi saldo Anda masih ada di situ, di MT4 ya. 1 miliar. Artinya kalau itu terjadi, meskipun saldo Anda di MT4 ada 1 miliar, tapi Anda kan sudah tarik 1,2 miliar ya. Anda sudah tidak dirugikan sebenarnya. Walaupun ada yang ngotot, pokoknya saya masih ada saldo di MT4. Nah, ternyata ini pun difasilitasi. Pengembaliannya gimana nanti, karena di video ini tidak dijelaskan. Jadi orang yang sudah mendapatkan keuntungan pun akan dikembalikan uangnya. Saya nggak ngerti gitu. Kok bisa ada ya sebuah permainan yang dihakimi Ponzi gitu ya, tapi mau mengembalikan uang orang yang sudah untung gitu. Agak nggak masuk akal menurut saya. Tapi ya sudahlah, nanti kita tunggu ya. Katanya akan diumumkan detailnya mengenai solusi bantuan final ini besok, dan juga akan dibentuk sejumlah posko di beberapa lokasi bagi Anda yang mau mengambil solusi bantuan final ini. Itu satu. Kedua, bagi Anda yang masih dirugikan. Jadi ambil contoh tadi, Anda investasi 1 miliar, Anda baru sempat tarik 600 juta. Sebaiknya saya nggak ngomong rupiah ya, sebabnya di sini akan ada perbedaan antara kurs setor sama kurs tarik. Kita sebut saja pakai dolar deh ya. Misalnya Anda investasi 1 juta dolar. Nah, kita ngomong 1 juta dolar deh ya. Anda sudah tarik 500 ribu dolar. Jadi Anda investasi 1 juta dolar dengan kurs setor 15 ribu. Kemudian Anda sudah tarik 500 ribu. Separuhnya. Memang ketika Anda tarik separuhnya, Anda cuma dibayar 13 ribu. Tapi itu kan memang peraturan permainannya seperti itu ya. Dan sudah diterima oleh semua pemain bahkan dari awal sebelum mereka bermain. Jadi kerugian dia harusnya dihitung dari sisanya, yaitu 500 ribu lagi ya. Nah 500 ribu ini ya yang akan diganti gitu ya. Dugaan saya Anda jangan berharap digantinya 500 ribu ini diganti dengan kurs 15 ribu, karena selama ini Anda tarik yang 500 ribu pertama itu sudah dengan kurs 13 ribu kan. Jadi saya pun juga tidak akan yakin kalau Anda minta kembalikan ke 15 ribu kursnya yang untuk sisanya. Ya nggak mungkin lah, karena Anda kan sudah tahu penarikan itu selalu 13 ribu ya. Tetapi tanpa bermaksud mendahului pihak SMI, karena saya juga belum tahu detail yang akan diberikan kepada para member yang masing mengalami kerugian. Nah, menariknya lagi, ketika saya memfasilitasi sejumlah member, wah ada ratusan waktu itu ya, ada beberapa wacana yang diminta oleh para member waktu itu. Misalnya, Pak, pokoknya saya minta modal saya plus robot saya. Modal kan saya taruh tadi misalnya 1 juta dolar, kali aja Pak 15 ribu ditambah robotnya. Saya bilang pada waktu itu kan saya harus memfasilitasi keinginan para member yang dirugikan dan manajemen SMI yang supaya ketemu titiknya di mana. Kemudian saya bilang sebaiknya kita memakai aturan yang sudah disepakati bersama, yaitu ketika Anda beli robot, kalau Anda keluar robotnya itu misalnya pasti tidak bisa Anda minta kembali. Jadi impossible lah kalau Anda minta robotnya diminta kembali. Apalagi Anda setornya misalnya tadi ya 1 juta dolar dengan kurs 15 ribu, Anda sudah tarik separuhnya, Anda tetap minta dikembalikan modal Anda. Wah, itu tambah impossible, saya bilang. Yang paling terbaik yang saya rasa waktu itu sempat terjadi diskusi adalah di titik di mana orang ini masih belum mengambil sisanya. Walaupun waktu itu belum final juga pembicaraan kita ya. Misalnya apakah sisanya dikali 13 ribu langsung dibayar tunai, ataukah dibayar bercicil, bertahap gitu ya, bukan bercicil.
Atau meskipun dicicil, dibayar mungkin berapa persen gitu ya, saya tidak tahu. Karena waktu itu sempat ada withdraw 50% dan segala macam. Waktu itu juga belum final. Di sini pun belum final ya, nanti di video yang Anda dengar belum final, tidak tahu berapa mekanisme. Tapi yang menarik saya garis bawahi adalah inilah pertama kali, sekali lagi ya, jangan Anda salah sangka saya membela PT SMI atau Net 89 atau Pak Andreas Adrianto. Karena Anda tahu kan, saya sering mereview Net 89. Saya sering mengkritik Net 89. Ya, saya memfasilitasi para korban Net 89. Sampai ke kiri atau ke kanan sempat bersih tegang gitu ya. Ke member saya juga bersih tegang, ke manajemen Net 89 juga saya bersih tegang gitu ya. Dan saya nggak dapat apa-apa. Iya bener, saya nggak dibayar. Ya, sampai sekarang saya nggak dibayar gitu ya. Tapi saya merupakan suatu kesenangan aja ya kalau bisa memfasilitasi. Sayangnya tidak berlanjut gitu ya. Akhirnya keluarlah solusi bantuan final ini. Ya. Kita dengarkan dulu dah ya videonya. Setelah itu nanti kita diskusikan lagi mengenai isi dari video itu. Oke, mari kita dengarkan videonya. Salam sejahtera teman-teman Net 89 semuanya. Saat ini, teman-teman pasti sudah mengetahui mengenai situasi dan kondisi yang berkembang. Tentu kondisi ini bukanlah kondisi yang ideal dan jauh dari harapan kita semuanya. Oleh karenanya, dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami, izinkan kami dari PT SMI untuk bisa menawarkan sebuah solusi yang harapannya bisa membantu kita semua dan bisa mengakhiri kondisi ini dengan baik. Akan ada dua solusi yang kami tawarkan. Solusi bagi teman-teman yang sudah tidak lagi memiliki nilai kerugian, dan solusi bagi teman-teman yang masih memiliki nilai kerugian. Solusi ini tentunya kami akan fokuskan lebih besar kepada teman-teman yang masih memiliki nilai kerugian. Dan bagi teman-teman yang masih memiliki nilai kerugian, kami akan memberikan bantuan atau solusi khusus dengan pembayaran bertahap yang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara member dan PT SMI, dan ini kita akan jamin dengan semua aset yang kita miliki saat ini. Jadi tentu saja kami akan sangat-sangat berharap ini bisa membantu teman-teman semuanya, memberikan ketenangan bahwa semuanya tetap dijamin dengan semua aset yang kita miliki, dan ini akan terselesaikan dengan baik. Kami akan segera membuka posko opsi bantuan final di beberapa tempat. Ini akan segera kami umumkan. Mohon teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Segala itikat baik ini tentunya tidak bisa berjalan secara sepihak saja. Oleh karenanya, demi kelancaran dan kepentingan bersama, tentunya kami butuh dukungan dari teman-teman semuanya. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kejadian yang terjadi. Saya mohon bantuan dan dukungan teman-teman semuanya agar semuanya bisa selesai dengan baik. Dan terima kasih atas segala bantuannya. Oke,
Anda dengar kan tadi ya, di situ Pak Andreas berbicara mengenai akan ada solusi bantuan final baik bagi yang sudah tidak dirugikan, yang sudah balik modal bahkan untung, dan masih yang rugi gitu ya. Tapi dia akan memfokuskan yang masih rugi gitu ya. Dan ini akan diselesaikan secara bertahap. Kalau dari bahasanya saya terjemahkan aja langsung ya, mungkin dengan dibayar berkali-kali atau dicicil lah mungkin ya. Nah, ini yang menarik perhatian saya. Sekali lagi ya, saya ini mencoba menjadi orang yang di tengah gitu. Karena ya saya sudah katakan, saya pernah memfasilitasi para korban ratusan dengan manajemen SMI. Ya, walaupun waktu itu masih terjadi negosiasi-negosiasi yang belum final, tapi di dalam negosiasi itu saya ada melihat sesuatu yang belum pernah saya temukan di permainan atau investasi yang ujung-ujungnya divonis money game, tapi manajemennya masih mau tampil dan menjanjikan mengembalikan uang. Walaupun janji-janji itu di bulan Februari tidak dipenuhi secara total. Misalnya waktu itu ada janji withdrawal tetapi tidak mulus. Ada lagi kemudian dikembalikan, ditalangi 50%, juga tidak mulus. Ditawari konversi ke mining kripto, ada yang ambil, ada yang tidak ambil. Jadi yang di awal-awal tahun ini tidak mulus lah kira-kira gitu ya. Tetapi saya belum pernah lihat satupun manajemen dari robot trading yang divonis money game Ponzi berani tampil dan sekali lagi menjanjikan, meskipun ini akan ada orang yang meragukan. Saya tidak menafikan itu. Dulu janji begini, masa sekarang janji lagi? Ya, kita nggak tahu. Ya. Tetapi kali ini, kalau kita dengar tadi, dia menjaminkan asetnya. Bagaimana cara dia menjaminkan asetnya yang ada di Indonesia, saya nggak tahu. Maka itu dari Anda yang ingin tahu, kan nanti akan dibuka posko ya, mulai tanggal 6 kalau saya tidak salah gitu ya. Berarti besok nih, besok akan diumumkan poskonya di mana, nanti Anda bisa hubungi posko itu, mungkin juga datang gitu ya, melihat bagaimana mekanisme pengembaliannya ya. Nah, kembali lagi. Kalau saya yang jadi Pak Andreas Andrianto, mereka yang sudah dapat untung, tidak akan saya ganti. Kalau saya tidak akan ganti. Lah Anda sudah dapat untung, ngapain saya mesti ganti lagi? Anda mau nuntut saya? Ya tuntutlah. Anda bilang Ponzi udah dapat untung masih mau nuntut saya, kan lucu. Tapi kalau itu, kalau Andreas Andrianto itu saya, ya, saya yakin kalau saya maju ke pengadilan dengan pengacara-pengacara saya akan menang melawan gugatan orang-orang yang sudah untung. Siapa nih orang-orang yang sudah untung? Ya para founder, para leader. Ngapain lagi dia nuntut kembalikan uang ke saya? Justru kalau saya yang jadi Andreas Andrianto, saya akan minta para founder dan leader yang juga sebenarnya tahu gitu ini money game Ponzi, ya udahlah dukung saya, ini kembalikan uang para member yang masih dirugikan gitu. Ya kan, bukan malah saya harus tetap ganti Anda. Saya nggak tahu ini ya, apakah Pak Andreas Andrianto terlalu baik gitu ya? Saya nggak tahu. Kan saya berandai-andai kalau saya Pak Andreas Andrianto. Kedua, mengembalikan kepada mereka yang masih rugi. Nah ini yang benar. Sekali lagi, kalau saya jadi Pak Andreas Andrianto, saya adalah orang yang hanya akan fokus kepada orang yang masih dirugikan. Orang yang sudah untung ngapain saya pikirin? Oke? Nah, kepada orang yang masih dirugikan, Anda lah gitu ya, para pemain Net 89. Anda kan termasuk saya memvonis bahwa ini adalah robot trading money game Ponzi kan gitu kan? Artinya, uang yang selama ini Anda terima, yang dikatakan trading dan dikatakan trading pura-pura itu uang haram sebenarnya. Lah iya, Anda yang sudah pernah withdraw itu, sebenarnya yang Anda withdraw itu bukan hasil keuntungan sesungguhnya. Kan Anda bilang ini robot trading Ponzi. Berarti keuntungan yang sudah Anda ambil selama ini itu uang haram. Uang dari member-member di bawah Anda. Kalau mau jujur gitu ya, tapi ini nggak mungkin dilakukan. Impossible. Semua orang yang sudah menerima keuntungan, pulangin dulu. Karena itu uang haram kan? Ya Anda bilang Ponzi uang haram dong.
Di satu sisi Anda bilang ponzi, tapi Anda mau terima itu keuntungannya. Kan nggak konsisten. Nah, kalau mau dipecahkan secara komprehensif, tapi yang sekali lagi saya bilang ini impossible, uang yang sudah Anda terima sebagai pemain Net 89, Anda kembalikan dulu ke manajemen. Semuanya kembalikan. Nah, setelah semua dikembalikan, baru dipulangin gitu. Ya dong, karena uang yang Anda terima itu uang member yang dibawa bagi Anda yang sudah merasa menerima profit. Tetapi dengan membuat pengumuman ini, sepertinya Pak Andreas ini berani bunuh diri nih. Iya, seakan-akan dia mau mengembalikan gitu. Padahal ya kalau kita lihat strukturnya Ponzi, kalau sesuai dengan vonis kebanyakan para member, yang namanya pemilik itu ya betul pasti akan dapat keuntungan. Kalau nggak dapat keuntungan, buat apa dia jalankan Net 89? Pastilah dapat keuntungan. Tapi kan keuntungan itu dibagi-bagi kan ke para founder, ke para leader, dan juga member yang bukan founder, bukan leader, tetapi dia dapat keuntungan. Sebenarnya keuntungan itu diambil dari uang member baru yang join. Tapi di sini dia mau mengembalikan uangnya. Saya bilang ini tindakan bunuh diri gitu ya. Sekali lagi ya, kalau saya Pak Andreas Andrianto, saya akan memilih, ya sudah, yuk lawan saya aja di pengadilan. Oke lah saya ditahan ya, tapi yuk lawan saya aja di pengadilan. Kita buktikan uang yang Anda terima itu halal atau haram. Misalnya, kalau saya jadi Pak Andreas Andrianto, tapi kan saya bukan Pak Andreas Andrianto gitu ya. Dan saya pun ya tidak akan membuat robot trading seperti ini gitu. Nah, kembali lagi, saya memperkirakan 100% orang yang sudah pernah untung karena ada skema ini, dia ambil dong. Ya, dia sudah untung, mau dikembalikan lagi. Ya, cara dikembalikan lagi bagaimana, berapa persen atau apa, saya nggak tahu. Pasti saya akan ambil kalau saya sudah pernah diuntungkan. Iya dong. Tetapi, kalau saya adalah orang yang dirugikan, nah, di sini banyak kontroversi yang mungkin sulit ketemu titik temunya. Ini akan ketemu titik temunya adalah kalau orang, ya sudahlah daripada uang saya hilang sama sekali, yang penting kembali. Ya, meskipun nanti kembalinya tidak sesuai dengan harapannya. Karena saya juga nggak tahu mekanismenya, rumusnya bagaimana pengembaliannya. Tetapi akan ada orang-orang yang ngeyel. Dan itu saya sudah prediksi. Satu, orang yang masih ngeyel minta robotnya uangnya dikembalikan. Walaupun dia sudah tahu dari awal kalau Anda withdraw all, robot itu juga pasti nggak bisa kembali, ya kan? Dalam keadaan normal pun, Anda withdraw all kan robot hilang. Tapi tetap ada di dalam negosiasi saya dengan beberapa member yang minta difasilitasi, mereka ngotot, robotnya harus dikembalikan Pak uangnya. Iya, kami usahakan, tapi sih sudah kami hitung kayaknya nggak mungkin. Itu satu ya. Kedua, yang minta robotnya dikembalikan dan juga uang modalnya dikembalikan. Padahal dia sudah narik keuntungan. Ini kan menurut saya agak childish ya, agak kekanak-kanakan. Dia sudah tahu terima keuntungan dari uang haram. Bagi saya itu uang haram. Kalau Ponzi Anda terima keuntungan itu bukan keuntungannya sesungguhnya. Tapi masih ngotot minta robot sama minta uang modalnya dikembalikan. Ada aja yang jadi bandarnya kan gitu. Maksud saya mau mengajak Anda berpikir secara logika gitu ya. Fairness-nya gitu. Ya, kemudian ada yang mungkin agak turun sedikit. Oke dah Pak, robotnya hilang nggak apa-apa. Tapi saya minta dikembalikan modal saya. Lah Bapak kan sudah menerima keuntungan. Ya pokoknya modal saya segitu. Dan saya mau dikembalikan dengan kurs 15.000. Padahal sudah jelas kalau penarikan itu kursnya 13.000. Tapi ada yang ngotot. Saya minta dikembalikan dengan kurs 15.000. Oke. Jadi, saran saya, semuanya ini terpulang ke Anda. Bagi Anda yang ngotot, mau minta uang robotnya dikembalikan, modal-modalnya gitu ya, dengan kurs 15.000, pasti Anda tidak akan ambil ini. Kemungkinan ada. Atau orang yang, oke lah robot hilang Pak, tapi modal saya dikembalikan Pak, dengan kurs 15.000. Keuntungan saya jangan diutik-utik. Ada. Akan ada. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi tawaran ini mungkin tidak akan memuaskan semua pihak. Ada yang mau ambil, ada yang tidak mau ambil. Saran saya, ini saran ya, kalau Anda mau dengar, mengaca kepada
kasus-kasus investasi seperti ini, yang kebanyakan uang itu tidak kembali. Kalaupun nanti hasil persidangan aset disita, selama ini jurisprudensinya adalah yang sudah pernah terjadi, disita asetnya itu untuk negara. Memang ada wacana waktu itu Pak Kabar Eskrim akan diusahakan dikembalikan kepada para korban. Tapi kan yang memutuskan pengadilan. Jaksa mungkin akan menuntut seperti yang Pak Kabar Eskrim katakan. Disita, kembalikan kepada korban. Tapi nanti dari hasil persidangan dengan fakta-fakta, argumen-argumen yang akan didengarkan oleh hakim, kita nggak tahu. Apakah aset yang disita akan dikembalikan ke korban. Kemudian korban pun yang menggunakan paguyupan kah, law firm manapun, biasanya kan harus bayar success fee kan bervariasi success fee dari 10% sampai 30%, tergantung Anda masuk di paguyupan mana. Anda pun nanti harus dipotong di sana, ya. Kalau uang Anda dapat, nanti Anda harus dipotong lagi. Atau Anda yang nggak pakai paguyupan, Anda lapor sendiri, ya, yang tidak harus bayar paguyupan. Jadi banyak variasi gitu ya. Nah, tinggal Anda siap-siap mental gitu ya. Kalau Anda ikut ambil ini, mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan Anda, tapi dikembalikan, Anda dapat uangnya. Walaupun tadi saya katakan tidak sesuai ekspektasi. Kedua, nggak usah, saya lawan itu yang namanya Andreas Andrianto. Kita ketemu di pengadilan. Ya bisa juga. Tapi Anda harus perhitungkan berapa lama proses pengadilannya, kemudian kira-kira apa nanti hasil keputusannya. Jangan-jangan keputusannya adalah disita asetnya untuk negara. Nah, Anda gigit jari. Atau bahkan bisa saja dibilang tidak bersalah. Kan ada kejadian apa itu? Kasus suntik modal Alkes. Justru yang bosnya itu bebas. Bosnya bebas. Para founder-founder, leader-leadernya yang ditahan. Kalau saya nggak salah baca beritanya loh. Lah kalau itu terjadi sama Anda gimana? Kalau dibilang yang itu tidak bersalah, yang salah para foundernya. Karena kenapa? Lah bandarnya ini nggak terima uang. Anda kirim uang itu waktu ikut trading ke PT SMI bukan? Mungkin ada ya yang ke PT SMI. Tapi setahu saya ada yang setor ke PT SMI, ada yang setor ke leader-leadernya. Lah kalau nanti hakim membuka ini dia bilang, loh Anda nggak kirim uang ke PT SMI, terus Anda merasa dirugikan oleh PT SMI, ya berarti gugatan Anda salah alamat. Nah, gimana? Enggak, saya ini cuma memberikan suatu pandangan saya yang juga saya suka berikan kepada para member ketika saya memfasilitasi mereka ketika mereka minta restoratif justice dari PT SMI. Nah, ini sebenarnya yang diumumkan oleh Pak Andreas adalah restoratif justice. Yang setidak-tidaknya mirip-mirip dengan waktu itu yang pernah kami diskusikan ketika kami memfasilitasi ini ke Bapak Andreas Andrianto. Walaupun detail dari solusi bantuan final saya juga nggak tahu. Karena baru diketahui besok, itu pun diumumkan di posko-posko yang akan ditunjuk. Jadi saran saya, sekali lagi, bijaklah ketika Anda memutuskan segala sesuatu. Ya, jangan mengharapkan dengan bantuan ini akan Anda dapat untung. Untungnya dari mana? Uangnya dari mana gitu. Nah kalau ini saya sih tebak ya, kalau berani mengembalikan gini ya, setidaknya Pak Andreas harus merogoh koceknya atau mungkin mencari dana talangan dari mana, saya nggak tahu. Oke, tapi ini saya belum tahu ya skemanya gimana. Tapi ini adalah yang pertama saya melihat sebuah investasi yang dituding money game ponzi, bodong dan segala macam. Tapi pemiliknya mau tampil dan mau menyelesaikan. Sebelumnya saya tidak pernah lihat. Wah, ini juga ntar pastinya juga macet lagi, enggak ini, ya saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Di sini kan dia sebutkan dia akan menjaminkan asetnya. Anda baca saja nanti kontrak penyelesaiannya gimana. Tapi kalau masih ngeyel, masih nggak mau, saya pokoknya mau dengan cara saya begini, harus ganti segini. Kalau nggak, ya udah, ya sudah. Paling Anda tempuh jalur pengadilan, ya. Oke, jadi cukup jelas ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.